lewat jalur pidana. Kita bahas bersama Daniel Johan, anggota Komisi 4 DPR RI. Bang Daniel, selamat malam. Malam, Mbak Livi. Sehat? Sehat Bang. Kita juga akan sapa Satrio Manggala, manajer kajian hukum dan kebijakan Walhi. Bang Satrio, sehat ya? Ya, selamat malam Mbak Livi. Sebelumnya kita juga sudah mengundang pihak Satgas Pencemaran Udara KLHK, tapi belum bisa bergabung dalam dialog kali ini. Saya ke Bang Daniel dulu, Bang. Ini Satgas Pencemaran Udara sudah menetapkan tersangka. Menurut Anda, apakah ini langkah yang tepat ataukah justru seharusnya kita mencari dulu sumber polusi udaranya itu dari mana sebelum menetapkan tersangka? Ya, terima kasih. Tentu kita mengapresiasi ya pemerintah KLHK dalam hal ini merespon dengan cepat masukan-masukan yang diberikan, termasuk ini kan masukan dari Komisi 4 langsung di Kompas kemarin juga, bahwa selain dari kendaraan justru yang utama adalah industri-industri yang mengeluarkan emisi dan pencemaran udara yang banyak berdiri di sekitar Jabodetabek. Tetapi yang kita dorong adalah sebenarnya kita ingin memastikan apakah SOP dua hal. Yang pertama adalah AMDAL-nya sudah berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan. Yang kedua, apakah pengolahan limbahnya juga sudah sesuai dengan aturan. Nah, itu yang harus dijelaskan oleh pemerintah saat ini. Artinya gini, kalau kita bicara soal polusi udara, apakah kemudian menyalahkan kualitas udara perorangan atau badan instansi? Karena kan kalau kita bicara soal pabrik itu kan disebut-sebut jadi faktor terbesar penyumbang kualitas udara buruk di Jabodetabek. Ya tentu harus lebih kepada instansi, karena perorangan kan kita mau menindak berapa juta orang sulit. Dan memang yang penting kan kebijakan pertama adalah memastikan lembaga yang memang industri utamanya itu kan AMDAL-nya dan pengolahan limbahnya sudah tepat gitu kan. Nah, kalau per individu itu kan lebih ke kebijakan bagaimana pemerintah bisa menghadirkan transportasi umum yang nyaman, yang baik dan aman untuk masyarakat. Kalau masyarakat nggak diberikan alternatif, ya kita nggak bisa menyalahkan masyarakat kan. Oke, saya ke Bang Satrio dulu. Jadi kalau Anda melihatnya kinerja Satgas Pencemaran Udara dengan menetapkan tersangka pencemaran udara ini langkah yang tepat atau justru salah kaprah? Ya, bagi kami itu tepat atau tidaknya kan tentu akan diukur dari seberapa dia efektif untuk mengatasi polusi udara yang saat ini sedang dihadapi oleh warga Jakarta khususnya gitu ya. Nah, dalam segi hukum itu sendiri, penegakan hukum pidana itu ultimum remedium prinsipnya. Dia digunakan di fase terakhir. Nah, agak uniknya dalam penerapan hukum lingkungan itu sebetulnya Mbak, dalam pendekatan green criminology, memang instrumen utamanya itu instrumen pencegahan. Nah, seringkali orang salah paham begitu. Bentuk kejahatan terhadap lingkungan itu terkategorisasi ada dua. Ada yang dianggap sah, tapi dia melampaui dari izin yang diberikan. Ada yang sebetulnya tidak sah karena dia tidak memenuhi instrumen perizinan atau instrumen administratifnya gitu. Nah, sebagai langkah penegakan, kalau dia tidak berizin, ya memang harus ditegakkan secara hukum gitu. Pendekatannya memang pidana kalau tidak berizin gitu. Nah, kalau dia berizin dan dia melampaui, biasanya pendekatannya hukum administratif. Ada sanksi peringatan pertama, kedua, ketiga. Tapi yang kami mau bilang begini, kalau itu adalah hanya sebagai kambing hitam atas peristiwa yang dialami oleh warga Jakarta, itu tentu tidak efektif untuk menyelesaikan masalah gitu. Seberapa kemudian yang diakibatkan oleh sumber pencemar yang hari ini ditangkap oleh Gakum KLHK tersebut terhadap kontribusinya terhadap pencemaran udara di Jakarta. Tentu bagi kita untuk mengatasi persoalan ini ya kita harus fair untuk membuka data sumber utama sebetulnya dari pencemaran udara Jakarta itu siapa saja, baik dia badan usaha maupun di sektor transportasi. Tentu ya Walhi telah mengungkapkan di berbagai sektor gitu, tidak hanya sektor industri, sektor transportasi juga berkontribusi terhadap pencemaran udara. Tapi kalau dari hitung-hitungan Walhi, mana yang lebih dominan untuk kemudian dikatakan sebagai faktor utama pencemaran udara di ibu kota khususnya? Industri atau transportasi publik? Transportasi pribadi? Keduanya cukup dominan, Mbak. Gitu. Tapi konsentrasi kemudian di saat musim tertentu seperti musim kemarau, konsentrasinya menjadi sangat
hebat gitu di Jakarta. Keduanya cukup dominan, tapi industri beradanya itu di wilayah integrasi, tidak di wilayah pusat perkotaannya Jakarta, tapi di wilayah-wilayah penyangga, Banten, Karawang, Tangerang, pusat-pusat industri gitu, yang terbawa oleh konsentrasi angin ke wilayah Jakarta. Tapi di Jakartanya sendiri cukup dominan itu dari transportasi memang. Ya, ini kan WFH udah jalan 4 hari untuk ASN di Jakarta. Saya ke Bang Daniel, kalau Anda melihatnya ini langkah efektifkah yang bisa diambil Pemprov DKI Jakarta untuk mengurangi polusi atau justru sebaliknya? Sejauh ini kan terbukti tidak efektif, bahkan pada saat Car Free Day pun tingkat pencemaran di Jakarta tetap tinggi. Tetapi bagaimanapun kita mengapresiasi kan, itu kan salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah. Artinya kita memang beri waktu saja untuk uji coba sekian lama, apakah ini efektif sehingga nanti akan segera dievaluasi. Nah, karena belum efektif beberapa kali percobaan ini, berarti kan harus ada konsentrasi juga melihat penyebab lainnya. Nah, makanya industri-industri itu menjadi perlu ditelusuri sejauh mana mereka industri itu menyumbang tingkat pencemaran udara. Baik, artinya butuh waktu yang cukup lama sebetulnya untuk mencari penyebab pasti supaya kemudian kejadian seperti ini tidak berulang setiap tahun. Ya, lama nggak lama saya nggak paham itu harus ahlinya, tetapi bayangan saya mestinya nggak lama. Toh seperti Car Free Day atau WFH itu kan kita lihat aja dalam seminggu ini kan, artinya kan itu bisa dianalisa lebih tepat nanti. Oke, yang pasti kemudian mencari akar permasalahannya, kemudian menemukan solusinya supaya kemudian bisa jadi langkah efektif untuk mengurangi paling tidak polusi udara di ibu kota dan sekitarnya. Terima kasih Bang Daniel, terima kasih juga Bang Satrio sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara,